بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersama-sama telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mungkin diawali dengan salat tahiyat masjid, kemudian qobliyah atau sunnah fajar, salat subuh berjamaah, zikir dan doa, lalu kita lanjut ya sambil i'tikaf. Diniatkan saja sambil niat i'tikaf ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau dapat. Jadi dapat sholatnya, dapat ngajinya, dapat juga pahala i'tikaf. Insya Allah kalau nanti pas masuk waktu isyraq kita melaksanakan sholat sunnah isyraq, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan zikir ya, kemudian masuk waktu isyraq dia melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia seperti mendapatkan pahala haji dan umrah tamatin, tamah, dengan pahala yang sempurna. Jadi hanya setelah salat subuh tidak langsung pulang, tapi kita berzikir, berdoa ya, sambil nunggu datang waktu isyraq. Isyraq jam berapa? Jam 6 ya? Nah itu, insya Allah kalau itu kita lakukan, kita mendapatkan pahala haji dan umrah luar biasa. Begitu pura Rahman dan Rahimnya Allah, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan atau pahala haji dan umrah hanya dengan melaksanakan sholat isyraq. Alhamdulillah, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, bisa zikir, bisa taklim, tidak lain adalah karunia dari Allah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah
agar kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan ini Allah berikan keistiqomahan ke dalam diri kita, sehingga kita mampu mendawamkan amaliyah ini. Karena kata Nabi, amal yang dicintai oleh Allah itu adalah ad-dawamuha, amal yang kontinu, amal yang terus menerus, atau amal yang didawamkan, wa in qalla, meskipun itu sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu tentang hati kita, berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa ittiba dalam istiqomah dalam ittiba kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini khususnya termasuk hamba-hamba atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan materi muhasabah. Muhasabah terhadap apa? Terhadap ibadah-ibadah agung yang ada di bulan Dzulhijjah. Mengapa ini harus dimuhasabah? Terus seperti apa ibadah agung yang ada di bulan Dzulhijjah itu? Maka ini menjadi perhatian kita. Jadi memang Dzulhijjah ini bulan yang luar biasa, bulan yang memang di dalamnya itu banyak sekali ibadah-ibadah yang sangat besar. Di antaranya apa? Keistimewaan Dzulhijjah. Yang pertama, dia adalah salah satu bulan haram. Salah satu bulan haram. Salah satu bulan yang dihormati. Bulan yang dimuliakan. Jadi haram di sini bukan konteks haram dan halal ya, tetapi lebih kepada dihormati, seperti Masjidil Haram, tanah haram. Itu adalah masjid atau tanah yang memang dihormati, dimuliakan. Nah, disebut haram juga karena memang melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan di bulan itu lebih diharamkan. Meskipun memang di bulan lain pun namanya kemaksiatan dan kezaliman itu telah haram, tetapi khusus di bulan haram melakukan itu lebih diharamkan lagi. Sehingga kalau melakukan kebaikan mendapatkan pahala dilipat gandakan, melakukan keburukan pun sama, dosanya juga akan dilipat gandakan. Makanya dulu sahabat itu ketika ada tanah haram itu ya, kayak di Mekah itu ya, para sahabat lebih cenderung untuk tinggal tidak di tanah haram, karena khawatir kalau melakukan dosa di tanah haram itu ya dosanya juga berlipat ganda gitu. Sama kalau kita melakukan ibadah di tanah haram, pahalanya pun berlipat ganda. Seperti di Masjidil Haram, ya kan? Kalau kita sholat satu kali di sana senilai 100.000 kali gitu kan. Tetapi kalau melakukan dosa di situ juga sama, entah berapa kali lipat gitu. Itu tanah haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang ketika menciptakan langit dan bumi ini sudah menetapkan dalam setahun itu ada 12 bulan.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam sisi Allah itu adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun huruf. Di antara 12 itu ada beberapa bulan yang disebut dengan bulan haram. Kata ulama tafsir, yaitu bulan Dzul Qa'dah yang sudah lewat, Dzul Hijjah yang masih kita masuki sekarang sekitar tanggal 18 ya sekarang, 18 Dzul Hijjah. Nanti bulan Muharram bulan depan tuh, tahun baru ya. Kemudian Muharram itu ada puasa Tasu'a, Asyura ya, itu Muharram. Itu termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan. Satu lagi ada bulan Rajab. Nah, kalau dalam bulan Rajab kita sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan. Itu yang pertama, kemuliaan Dzulhijjah. Yang kedua, bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dzulhijjah itu disebutkan. Misalnya dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh dan 10 malam. Ya. Para ulama tafsir menyebutkan walayalin ashr, 10 malam itu ternyata adalah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah walayalin ashr. Karena memang tanggal 1 sampai 10 itu banyak ibadah. Makanya ada yang berpuasa dari tanggal 1 sampai 9, ya kan? Ada berpuasa. Nah, 1 sampai 9 ini nanti ada puasa Arafah, ya kan? Ditambah lagi nanti ada wukuf di Arafah. Ada lagi nanti haji, Idul Kurban. Makanya luar biasa kemuliaan bulan Dzulhijjah. Bahkan ada ketika beramal di bulan Dzulhijjah itu, kata Nabi, itu lebih hebat daripada berjihad. Ini ada hadisnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amal soleh, kata Nabi, yang lebih dicintai daripada hari-hari ini, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kata sahabat, bertanya, ya Rasulullah, wal jihadi fi sabilillah, apakah juga termasuk jihad? Iya, kata Rasulullah. Kecuali kalau dia berjihad, pulang berangkat membawa harta dan jiwanya, dan dia tidak kembali, artinya dia gugur sebagai syahid. Nah, itu baru bisa mengimbangi keutamaan ibadah yang ada di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai dengan 10. Hebat juga. Senilai dengan orang yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, dan dia gugur sebagai syahid. Ini adalah karunia yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang beribadah di bulan Dzulhijjah. Maka Dzulhijjah ini luar biasa. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan muhasabah. Kita evaluasi kemarin selama 1 sampai 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik itu seperti apa. Kemudian ada puasa Arafah yang keutamaannya adalah bisa menghapuskan dosa 2 tahun ya, dosa tahun ini dan tahun yang akan datang.
Kemudian ada juga ibadah haji. Nah, yang sekarang mungkin sebagian jamaah kita sudah mulai balik ya, sudah mulai kembali ke tanah air. Biasanya kalau kloter awal itu dia berangkat duluan, nanti pulang itu biasanya pas hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 12 atau 13 tasyrik itu biasanya sudah dijemput untuk segera dipulangkan ke tanah air. Jadi memang haji kita perlu sebulan untuk memberangkatkan, perlu sebulan juga untuk memulangkan. Makanya totalnya bisa 40 hari atau 39 hari mereka stay di Mekah dan Madinah itu. Karena memang kuotanya yang cukup banyak. Kemudian ada lagi Idul Adha ya, atau kurban. Jadi kata Nabi, amal yang paling dicintai pada hari nahar adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Kata Nabi, ini adalah hari untuk apa? Akli wasyarbi wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari untuk makan, tidak boleh puasa. Hari untuk minum dan hari untuk berzikir kepada Allah. Takbiran. Makanya kata Imam Nawawi, dalam mazhab kami Syafi'i, takbiran selama hari tasyrik itu sunnah dilakukan setiap habis sholat fardu. Makanya selama kemarin 3 hari ya atau 4 hari itu habis sholat subuh takbiran, habis sholat zuhur takbiran, sampai dengan asar tanggal 13 tasyrik terakhir, baru itu terakhir. Habis itu sudah selesai takbirannya. Kalau memang hari-hari itu hari untuk makan, minum dan berzikir. Biarpun dia terbiasa melaksanakan sunnah puasa Daud ya, pada hari tasyrik itu tidak boleh puasa, harus makan dan minum ya. Gimana mau puasa ya, lihat daging banyak ya. lagi puasa gitu. Makanya enggak dibolehin puasa karena memang banyak gitu ya keberkahan, terutama hewan kurban. Nah, sehingga Zulhijjah itu merupakan puncak musim ibadah. Ibadah-ibadah yang hebat ada di bulan Zulhijjah. Haji, ya, Arafah, ya, wukuf di Arafah itu ada di Zulhijjah. Al-Hajju al-Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Makanya ketika tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah, biarpun cuma sesaat, dia jadi haji itu, sah jadi haji. Asal dia wukuf di Arafah, meskipun sesaat itu jadi haji. Makanya seringkali menurut informasi ya, banyak perusahaan bis itu ketika mengangkut jamaah dari Mekah ke Arafah, seringkali ngangkut penumpang gelap. Ya 5 orang 6 orang masuk ke bis, turun di Arafah. Dari pinggiran Arafah, selama masih di kawasan Arafah gitu, jadi haji. Nah, tahun ini katanya lebih ketat ya. Jadi jamaah itu dikasih barcode, kemudian bisnya pun pintunya disegel. Kalau sampai Arafah pintu segelnya itu rusak, suruh balik ke Mekah lagi, tidak boleh masuk Arafah. Jadi itu yang bikin jamaah itu overload, karena banyak sekali yang tidak punya visa haji itu ikut ke Arafah dengan jadi penumpang gelap. Sekarang lebih ketat. Jadi gitu. Kemudian ibadah kurban ya. Ibadah kurban ini merupakan salah satu daripada syiar Allah. Jadi memang luar biasa ya di Muharram ini. Oleh karena kita perlu untuk melakukan muhasabah. Kira-kira
Dzulhijjah kemarin seperti apa. Terutama tanggal 1 sampai 10 ya. Jadi kalau di bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir Ramadan ya, al-asr al-awakhir, di mana kita begitu semangat beribadah di situ. Nah, di bulan Dzulhijjah itu di awal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu sama perlakuannya, harus semangat beribadah di situ. Karena memang hari-hari yang diagungkan dan disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga kita harus muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah berasal dari kata hasaba yahsubu hisaban wa muhasabatan. Menghitung, kemudian menilai, mengevaluasi, introspeksi ya. Apakah kemarin saya kurban atau tidak? Kalau kurban seperti apa saya kurban? Kalau enggak, kenapa saya kok enggak kurban? Apakah kemarin saya melaksanakan puasa Arafah atau tidak? Kalau puasa seperti apa puasanya? Kalau enggak puasa, kenapa enggak puasa? Banyak hal-hal luar biasa yang Allah janjikan pahalanya luar biasa. Kok kita bisa luput gitu? Maka kita perlu bermuhasabah supaya kita bisa melihat, oh ternyata selama ini saya lalai ataupun tidak mengindahkan begitu banyak kebaikan ya, tapi kita tidak mau mengambil gitu kan. Padahal itu kesempatan bagi kita. Sehingga kata Nabi, al-qayyis man dana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan untuk menghadapi besok gitu. Maka kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaknya kalian mempersiapkan apa yang akan dipersiapkan untuk hari esok. Ini bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan kalau kita melakukan muhasabah, merenung. Ya Allah, begitu banyak kebaikan, begitu banyak pahala yang Allah janjikan, kenapa satu pun tidak kita ambil? Puasa Arafah enggak, ya. Haji enggak, korban enggak. Jadi Dzulhijjah berlalu begitu saja tanpa ada sedikit pun kesan di hati. Padahal banyak keutamaan, banyak keistimewaan yang ada di bulan Dzulhijjah. Bagaimana ulama mengomentari mengenai muhasabah? Di antaranya kita bacakan menurut Imam Al-Ghazali ya. Dalam Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, al-muhasabatu ayataqaddar al-insan nafsahu kama yatafaqadda asy-syarikah. Jadi muhasabah itu seperti seorang hamba memeriksa dirinya sebagaimana seorang mitra memeriksa pasangannya. Jika ia melihat kebaikan, maka ia memuji Allah, hamdan lillah. Jika ia melihat keburukan, maka dia menyalahkan dirinya dan menembusnya dengan taubat. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tahun ini aku bisa puasa Arafah ya. Ketika ternyata, saya nggak puasa juga ya, minta maaf, istighfar, taubat kepada Allah, janji ya Allah tahun depan jika umur panjang saya akan melaksanakan puasa Arafah, saya akan berkorban. Karena kalau kita sering introspeksi, sering muhasabah, jadi tahu ternyata saya banyak lalainya ya, banyak meninggalkan kewajiban, banyak meninggalkan hal-hal yang sangat penting, sangat urgen berlalu begitu saja, sangat sayangkan. Nah makanya Allah berfirman, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, hari akhirat. Karena memang bekal akhirat itu dilakukan ketika kita masih hidup, ya kan?
Maka ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah ladang, ya, tempat bercocok tanam. Panennya kapan? Nanti di akhirat. Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Jadi kalau kita misalkan sering berkurban, insya Allah nanti kurban itu juga akan memberikan manfaat buat kita di yaumil kiamah nanti. Bahkan bulu-bulunya saja ya, bulu-bulu hewan kurban itu luar biasa, bisa menjadi pahala. Ada yang pernah ngitung bulu kambing, itu luar biasa ya. Bisa menjadi pahala kebaikan buat kita. Allah itu begitu murahnya ngasih pahala gitu kan. Setiap helai bulu jadi pahala. Dan Allah tahu ada berapa bulu dari setiap kambing atau sapi yang kita sembelih, Allah tahu. Ya kan? Kita seperti apa hewan yang kita beli juga Allah Maha tahu. Bahkan Allah tahu juga kemampuan kita. Ya. Karena ada orang-orang yang memang saking inginnya berkurban, rela nabung gitu kan, meskipun secara kehidupan sehari-hari dia kondisinya susah gitu, tapi karena memang punya semangat yang kuat untuk berkorban, dia rela menyisihkan sebagian daripada hartanya, penghasilannya ditabung sedikit demi sedikit sampai dapat harga hewan kurban. Itu luar biasa. Dan Allah tahu itu. Termasuk kita yang ogah-ogahan berkurban pun Allah tahu. Apa yang bikin kita malas berkorban gitu kan? Allah tahu. Nah, apa yang harus kita muhasabah? Yang pertama, misalnya untuk haji. Untuk haji yang perlu kita muhasabah adalah apakah telah memenuhi syarat dan rukunnya, apakah niatnya hanya karena Allah, apakah haji yang kita lakukan itu bisa berdampak pada perubahan sikap. Jadi ketika kita melakukan ibadah haji, kita harus muhasabah juga, apakah manasik yang saya lakukan ini sudah betul-betul sesuai dengan manasik yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau manasik sih insya Allah tidak khawatir, karena biasanya kalau manasik itu ada tim BPIH, pembimbing ibadah haji ya, bagaimana ihram, ya kan? Yang kayak gini aja kalau tidak ikut bimbingan bisa salah, karena pernah didapati ya, jamaah haji pakai ihram juga, bapak, tapi masih pakai kolor begitu. Ini kan berarti dia belum paham manasik. Karena kalau pakai ihram kan tidak boleh pakai yang lain ya, untuk laki-laki kan. Ternyata nih ada pakai ihram juga, pakai kolor juga gitu. Nah itu harus kita renungkan. Jangan-jangan manasiknya tidak beres. Apakah niatnya hanya untuk Allah, ikhlas? Jadi harus memperbaiki. Apakah saya pergi haji supaya disebut Pak Haji ya? Kan gitu ya. Ada kan orang pulang jemaah haji disebut namanya doang tanpa haji. Ada yang marah. Haji kan mahal. Kenapa disebut Pak Haji? Boleh-boleh saja sebut Pak Haji ya. Yang penting kita tidak berniat untuk pamer hajinya ya, untuk ria gitu. Kemudian yang terpenting adalah apakah haji yang kita lakukan itu mampu berdampak pada perubahan sikap. Jadi kata Nabi, kalau lebih baik daripada antara sebelum haji dan setelah haji, itu menunjukkan ada kemungkinan dia adalah dari haji yang mabrur. Karena mabrur itu ternyata hadirin dari kata bir, mabrur itu bir, kebaikan. Jadi orang yang haji mabrur berarti dia cinta kepada kebaikan-kebaikan. Jadi sebelum haji mungkin dia
ya begitulah kelakuannya ya. Nggak beres lah kalau ngomong asal ceplak aja kan, nyakitin orang ya kalau ngomong. Kemudian kalau ngelakuin perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh lah. Makanya kata Nabi, siapa yang haji ke Baitullah ini walam yarfus walam yafsuq, siapa yang berhaji dan selama haji itu tidak berkata-kata yang kotor, yarfus, tidak berkata kasar, tidak ngomong jorok, tidak ngomong yang menyakitin, tidak memfitnah, ya, tidak menggibah, kemudian tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kemaksiatan, maka kata Nabi, kayyauma waladathu ummuhu, orang ini seperti baru dilahirkan. Seperti orang yang baru dilahirkan, suci bersih. Itulah haji, luar biasa. Maka kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi ini yang harus kita muhasabah. Kemudian kurban yang kita lakukan kemarin, kita muhasabah. Apa yang muhasabahnya? Yang pertama, keikhlasan kita. Saya tuh kambing paling gede tuh, saya tuh sapi yang lemusin gitu kan. Jadi menjaga keikhlasan. Kalau ketika kita bisa berkurban, alhamdulillah, ya kan. Tapi kalau ternyata kita tidak bisa menjaga keikhlasan kita, khawatirnya kurban kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa Arafah kemarin, kita juga mesti lihat apakah kita melakukan dengan ikhlas, ya. Apakah di samping puasa kita juga mengisi dengan amal-amal lain, ya. Misalnya puasa Arafah juga, sedekah juga, baca Quran juga, sholat berjamaah juga, ya. Karena ada yang puasa doang gitu kan, tetapi tidak melakukan yang lain. Kemudian zikir dan takbir kemarin, ya, takbiran. Apakah mampu menghidupkan suasana zikir? Artinya lidah kita betul-betul dibasahi oleh zikir kapanpun, dimanapun gitu. Apakah kita takbir secara khusyuk, ya, tidak hanya sekedar di depan mik ramai banget ya takbiran, tapi tidak ada kekhusyukan gitu. Apakah hati juga ikut tunduk dengan apa yang kita baca? Ketika menyebut Allahu Akbar, ya, maka kita artinya mengakui bahwa yang besar hanyalah Allah. Selain Allah kecil semua, sehingga kita tidak pantas untuk menganggap kita besar, tidak pantas kita menjadi orang yang sombong, meskipun kita ini orang yang memiliki kehebatan yang luar biasa gitu. Karena yang paling berhak untuk sombong hanyalah Allah ketika menyebut Allahu Akbar. Kemudian ketika menyebut La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apakah kita masih percaya kepada benda-benda keramat? Apakah kita masih percaya kepada paranormal dan dukun-dukun itu? Nah, itu juga harus sampai ke sana. Jangan sampai kita menyebut La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang maha perkasa, maha kuasa selain Allah, tetapi kita masih percaya tuh jimat, percaya apa sih kalau di dukungan suka nebak-nebak ya, suka nebak-nebak. Kita percaya itu semua. Jangan sampai itu terjadi. Harus bersih dari itu semua. Itu berarti kita memahami kalimat zikir yang kita ucapkan.
Yang sampai kita hanya subhanallah, 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 tapi nggak paham apa maksud yang terkandung di dalam bacaan subhanallah. Harus paham. Subhanallah ketika maha suci Allah. Allah suci dari kekurangan, Allah suci dari ngantuk, Allah suci dari tidur, Allah suci dari lupa, Allah suci dari tidak tahu gitu. Itu subhanallah. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita manusia tidak berhak untuk dipuji-puji, apalagi pengen dipuji oleh orang lain. Jadi inilah beberapa hal yang harus kita muhasabah. Al-Imam Al-Hambali, Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan fal hajju wal udhiyatu madhahiru 'azimatun littaqarrubi ila Allah. Haji, kurban itu adalah bentuk pendekatan diri yang agung kepada Allah. Tetapi kalau tidak ikhlas, kalau tidak ada keikhlasan dalam melaksanakan haji atau kurban, maka amal itu menjadi sia-sia. Jadi harus penuh dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Kita lihat bagaimana ulama memahami ikhlas. Kata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah tidak menginginkan dari amalnya kecuali mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena ria, bukan karena mengharap pujian, bukan karena takut dicela oleh orang lain, atau juga bukan karena ingin mencari dunia. Hanya Allah saja. Salat karena Allah, berkurban karena Allah, tidak mengharapkan pujian ataupun penilaian makhluk. Kata Imam Syafi'i, kalau mengharapkan pujian makhluk atau penilaian makhluk itu tidak akan bisa. Kita akan capek kalau kita melakukan sesuatu mengharapkan penilaian makhluk, capek. Karena setiap orang punya persepsi, punya pandangan yang berbeda tentang kita. Kita baik saja, belum tentu ada orang yang suka, ya kan? Apalagi kalau kita misalnya melakukan keburukan. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan penilaian Allah, paling gampang. Kenapa paling gampang? Pertama, Allah cuma satu. Hanya karena Allah, nggak ada yang lain. Tapi kalau karena manusia, karena penilaian makhluk manusia, jumlahnya kan banyak, ya kan? Yang kedua, Allah itu tahu isi hati kita, tahu kita ikhlas, kita ridho, kita ngejengkel, kita ngedumel, Allah tahu. Tapi kalau manusia nggak tahu isi hati kita. Mereka hanya melihat yang dohirnya saja, baru bisa menilai. Kalau dalam hati tidak bisa. Nah, Allah tuh tahu, sehingga kita ikhlas atau enggak ikhlas, Allah tahu. Maka paling gampang kalau kita hanya mengharap ridho atau mengharapkan penilaian dari Allah, paling gampang. Pertama, karena cuma satu, ya kan, Allah itu. Kedua, Allah Maha Tahu. Makanya paling gampang. Tapi kalau kita mengharapkan penilaian manusia, aduh, capek benar. Kalau manusianya menilai kita semangat. Kalau orang lain mencemooh kita ngedrop. Itu efeknya begitu kalau kita hanya mengharapkan penilaian makhluk. Ciri ikhlas itu pertama, tidak mengharapkan pujian manusia. Dalam surat Al-Insan sebutkan innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberikan makan kepada kalian liwajhillah. Jadi orang sedekah, orang berbuat baik hanya liwajhillah,
la nuridu minkum jazaan wala syukuron. Tidak mengharapkan kepada kalian manusia balasan ataupun ucapan terima kasih. Itu ikhlas. Tidak mengharapkan pujian manusia. Bahkan ketika dicela pun lo sok-sokan lo. Kemarin baru sekarang aja lo benar-benar tidak peduli dengan celaan. Walaupun dicela gimana, tidak takut dengan celaan. Jalan terus. Tetap beramal meskipun tidak diketahui orang. Ya kan? Orang ikhlas mah orang lain tahu, orang lain tidak tahu, enggak ngefek. Dia akan lakukan. Sholat berjamaah, ya. Ada orang lain berjamaah, enggak ada orang juga berjamaah. Kemudian konsisten walaupun tidak dilihat, istiqomah. Makanya orang yang ikhlas itu orang yang tidak akan bisa dikalahkan. Nah, ini ikhlas ini harus betul-betul menjadi poin muhasabah yang paling utama kita lakukan terhadap amal-amal yang kita lakukan kemarin, ya. Menimbang puasa kita, menimbang kurban kita, ya, terutama adalah keikhlasannya. Karena ikhlas inilah yang akan menjadi penentu diterima atau tidaknya amal kita. Kemudian bagi kita yang belum berkurban kemarin, ini kita kembali ke topik. Di antara ibadah agung Dzulhijjah adalah berkurban. Jangan sampai kita ketika masuk Idul Kurban kita sibuknya hanya apa? Cari tusukan daging sama cari arang. Kan gitu ya? Sibuk amat cari apa? Cari tusukan sate sama cari arang. Bukan sibuk nyari hewan kurban untuk dibeli. Sehingga ada tuh kaos yang beredar di sosmed gitu. Apa bunyinya? Berkurban pada enggak mau, padahal mampu. Nambah istri pada mau, padahal tidak mampu. Ada gitu kan? Viral gitu. Jadi kalau korban pada enggak mau, padahal mampu gitu. Apakah saya meninggalkan kurban itu karena ujur syar'i? Jadi memang kita nggak berkorban karena alasan yang secara syariat dibenarkan. Misalnya memang lagi pilot, ya, lagi nggak punya, lagi tidak istitoah lah, tidak punya kemampuan untuk berkorban. Dan memang dimaklumi, ya. Atau karena lalai dan pelit. Lalai itu cuek banget dengan perintah kurban. Apalah kurban segala nggak usah deh, lalai. Atau karena pelit, sayang juga ya, 3,5 juta nih handphone baru, gitu ya. Nah, di sini ulama Ibnu Qayyim memberikan nasihat, wa kana min hadiyah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yudhi. Termasuk tuntunan Rasulullah, kata beliau, adalah berkurban. Wa kana ya'muru bihi, bahkan Rasulullah yang memerintahkan untuk berkurban. Wa yusammiyati sunnatan, dan berkurban disebut sebagai sunnah. Maka fatarku liman qadara alaihi, orang yang meninggalkannya padahal dia mampu untuk berkurban, laisa minas sunnati fi syai', maka bukan bagian dari sunnah sama sekali. Jadi meninggalkan kurban padahal dia mampu berarti meninggalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nanti kalau di hari kiamat tahu tuh, oh, tahu gini mah kemarin korban ya, ternyata bisa buat tunggangan kita gitu kan di jembatan Sirat ya. Baru tuh, tahu gitu mah waktu hidup banyak korban, banyak berkorban. Memang biasa kalau nyesel selalu ada di akhir. Nah, kemudian apakah saya merasa berat mengeluarkan sebagian harta? Apakah kecintaan dunia mengalahkan pengorbanan kepada Allah? Emang betul ya, ketika kita ingin berkorban itu perang batin itu luar biasa. Kebutuhan anak, kebutuhan keluarga lagi besar ya, ada uang segini, itu perang batinnya luar biasa. Apa korban atau enggak ya? Mengalami enggak Pak? Gitu ya. Perang batin ya. Maka ketika kita Bismillah, tawakal kepada Allah, berkorban, insya Allah nanti Allah yang akan memberikan ganti. Nah, ini ada beberapa kisah orang-orang yang secara zahirnya itu terlihat nggak mungkin orang bisa membeli hewan kurban, tapi ternyata bisa. Yang pertama ada orang kakek di Jawa Timur, dia setiap hari menjual sapu lidi keliling. Paling berapa dapatnya ya? Dia kumpulin 1.000, 2.000 setiap hari sampai terbeli kambing. Ini secara zahir kayaknya kalau kalkulasi matematika kita nggak mungkin bisa kebeli kambing, tapi bisa gitu. Rupanya dia sisihkan sedikit, sehingga dia bilang, saya memang nggak punya apa-apa, tapi saya ingin berbuat untuk Allah. Bayangin tuh, ingin berbuat untuk Allah. Sebelum saya mati, saya ingin sekali saja berkorban. Itu luar biasa. Ada juga anak yatim 12 tahun ya, berjualan es lilin gitu, dia kumpulin gitu. Sampai dalam setahun terkumpul uang, ikutlah dia berkorban. Dari 7 orang sapi itu dia masuk gitu. Bayar, umur masih 12 tahun, yatim lagi. Tapi luar biasa. Kalau itu hanya kita, yatim masih kecil, apa bisa berkorban? Ternyata dia bisa gitu. Nah, kita yang punya income baik ya, income kita bagus, kayaknya kalau lihat kayak gini nih, malu juga ya, masa kalah sama anak kecil, yatim lagi, bisa dia berkorban. Bahkan ada juga wanita tunanetra, orang Bandung, namanya Ibu Aminah. Dia sampai 4 tahun nabung itu, 4 tahun. Dapat akhirnya bisa beli hewan kurban. Jadi memang gini, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, akan kami tunjukkan jalan-jalan. Pasti kita mau jalan kalau kita bersungguh-sungguh untuk ingin berkorban. Nah, untuk yang haji, ada juga memang haji ini memang agak ini ya, agak unik. Ada yang sudah mampu, sudah daftar, tapi belum dapat porsi. Ini aman, ya kan? Udah daftar, tapi masih belum dapat porsi. Itu berarti sudah niat haji. Ini ada orang yang sebetulnya dia mampu berhaji. Bahkan ketika bayar haji khusus juga dia bisa gitu. Haji furoda juga dia bisa. Tidak ada masalah dengan uang, dengan kesehatan ya, dengan keamanan, tapi dia memang tidak mau berhaji. Ada gitu. Artinya dia istitoahnya sudah memenuhi syarat, tapi tidak mau berhaji. Ada yang alasannya
kalau sudah haji berat bawanya, berat bawa gelar hajinya. Saya jadi haji nanti saya nggak bebas lagi nih, nggak bisa berdugem lagi, nggak bisa apa macam-macam lagi. Ada nggak gitu Pak? Jadi tidak mau pergi hajinya karena memang merasa katanya belum siap lahir batin, karena belum siap meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ada kayak gitu. Nanti udah tua, udah bertobat katanya. Padahal haji itu lebih enak kalau masih muda, karena memang aktivitas haji itu perlu fisik yang luar biasa. Mulai dari wukuf di Arafah, kemudian habis itu mabit di Muzdalifah, itu udah kurang tidur dan udah bergerak. Apalagi dari Muzdalifah ke Mina itu kalau naik bis itu nggak bakal bisa jalan bis, terpaksa jalan kaki 3-4 kilo itu dari Muzdalifah ke Mina. Nah dari Mina menuju Jamarat, kalau Indonesia itu cukup jauh tuh, ada sekitar 5 kilo jaraknya dari tenda Mina ke Jamarat, itu ada 5 kilo jalan kaki. Oh luar biasa itu. Untuk hari pertama jalan pulang pergi 10 kilo, hari kedua gitu. Selesai dari Mina kembali ke Mekah, kemudian tawaf, ya kan? Tawaf dengan kondisi jamaah yang masih penuh. Terus sa'i itu 1 kali gerak 500 meter, 7 kali gerak berarti sekitar 3,5 kilometer sa'i baru tahan. Jadi memang kalau masih muda lebih enak haji itu. Dan betul-betul haji itu kita suasananya memang sangat-sangat ini ya, menguji kita. Ada orang yang sabar, itu teruji kesabarannya. Ada orang yang temperamental, gampang marah juga biasanya terjadi di sana. Karena panas sekali. Panasnya itu yang bikin kita kadang-kadang keluar aslinya kita. Keluar aslinya. Yang sabaran ya sabar, keluar sabarannya. Yang nggak sabaran juga keluar nggak sabarannya. Yang pemarah, yang pelit, yang egois keluar juga. Karena kondisi lagi tidak baik-baik saja itu. Saking panasnya, saking capeknya, lelahnya, sehingga watak asli akhirnya keluar. Disitulah ujian dari Allah. Kadang kita mikir ya, kenapa kok Allah membuat rumah Baitul kok di daerah yang panas, tandus, gersang? Kenapa enggak di puncak yang sejuk gitu ya? Ternyata ini ujiannya di situ. Kalau kondisi nyaman, kondisi enak, biasanya kita jiwa stabil, ya kan, nyaman ya. Tapi begitu kondisinya panas, terik, lelah gitu, itu watak itu mau kelihatan di situ, keluar watak aslinya, yang sabaran, yang pemarah, yang lembut itu keluar. Maka bagi yang nggak mampu, yang belum berhaji padahal mampu, harus introspeksi kenapa nggak pergi hajinya, ya kan? Karena banyak kan gitu, rata-rata yang belum mau berhaji itu bukan karena tidak mau ngeluarin duit biasanya, tapi belum mau meninggalkan kebiasaan kesenangan sehari-hari yang selama ini dilakuin. Nah, yang terakhir adalah ketika kita mampu melakukan amaliyah-amaliyah di Dzul Hijjah, mulai dari puasa, kurban, haji, ya, takbir, yang harus dilakukan adalah bersihkan niat dan jangan puas hanya dengan amal lahir saja. Bersihkan niat, jangan sampai niat kita tercoleng oleh riya, oleh sum'ah, ya. Riya itu dari kata roha, artinya ingin dilihat orang. Kalau dilihat semangat, kalau nggak dilihat malas, gitu kan. Itu berarti riya.
Kalau sum'ah dari kata sami, mendengar, ingin didengar orang ibadahnya, itu sum'ah. Bagi yang tidak melakukan amaliyah di bulan Dzulhijjah, jangan meremehkan amalan besar yang ditinggalkan tanpa alasan. Jangan anggap remeh. Kurban biarpun begitu, jangan anggap remeh kurban. Motong kambing aja heboh. Bukan masalah potong kambingnya, tetapi ketakwaannya itu. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah dan daging, walakin takwa. Ketakwaan kita. Jadi kita berkurban itu bukti ketakwaan kita kepada Allah. Maka jangan dianggap remeh itu pekerjaan atau ibadah kurban. Jadikan ibadah itu sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, tidak sekedar rutinitas. Bagi yang melakukan apa-apa selama Dzulhijjah ini, segeralah bertobat, niatkan kuat untuk melaksanakannya bila mampu. Kemudian evaluasilah hasil ibadah, apakah membawa perubahan pada jiwa dan akhlak atau tidak. Kemudian bagi yang tidak melakukan apa-apa selama Dzulhijjah ini, renungi, kok kenapa hati ini begitu berat untuk melaksanakan perintah Allah? Ada apa ya? Kok puasa Arafah berat rasanya, kurban berat rasanya. Jadi harus merenungi, jangan-jangan saking banyaknya dosa kita, saking banyaknya kezaliman kita, sehingga hati ini tidak sedikit pun tersentuh oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya, bagi jamaah sekalian yang Dzulhijjah ini melakukan semua amal ibadah itu tanpa ada yang terlewat, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadahnya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil kiamat nanti. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kesenangan di hari kiamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada tajam ya? Iya Ustaz, terima kasih atas materi yang disampaikan, cukup menarik memang terkait dengan muhasabah ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah. Mungkin ada jamaah yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Kami persilakan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Cukup? Oke Ustaz, terakhir atau mungkin ditutup dengan doa Ustaz. Terima kasih. Baik Bapak sekalian, kita tutup kajian kita dengan bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما.
اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم بالسر الفاتحة وبالكرمة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، افتح لنا أبواب المغفرة، افتح لنا أبواب العافية، افتح لنا أبواب الرزق، واجعلنا من أهل الخير يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian bisa saya sampaikan, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان